Shalom Gereja Tuhan, kita diciptakan menjadi bagian dari keluarga rohani, persekutuan. Saya percaya bahwa kita hadir di gereja, bukan hanya datang untuk beribadah, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga rohani. Dalam Efesus 1:5 mengatakan bahwa dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tuhan menumbuhkan kerinduan secara alami dalam hati kita untuk masing-masing untuk memiliki keluarga, komunitas. Tuhan telah memberikan teladan, contoh dalam pelayanannya. Murid-muridnya dianggap sebagai saudara, bukan hanya sebagai murid. Menjadi tertanam dalam sebuah gereja lokal, tidak hanya berbicara tentang pekerja gereja, tetapi mempunyai keluarga rohani, di mana kita saling memberkati, saling menolong, saling mendoakan, untuk menjadi berkat buat yang lain. Kita diciptakan untuk hidup dalam komunitas, dibentuk untuk persekutuan dan keluarga, karena tidak seorang pun dapat menggenapi tujuan Allah seorang diri saja. Alkitab menyebut gereja sebagai mempelai Kristus dan tubuh Kristus. Alasan kita memerlukan keluarga rohani identik dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyembahan untuk terfokus pada Tuhan. Persekutuan untuk menghadapi masalah hidup. Pemuritan untuk menguatkan iman. Pelayanan untuk menemukan talenta. Dan penginjilan untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi saudara dan saya menjadi tebusan bagi dosa kita. Dan dia bangkit mengalahkan maut. Artinya, kehidupan kekal itu sudah menanti kita. Bapak, Ibu, Saudara, tantangannya adalah sebelum kehidupan kekal itu kita alami, sebelum semua yang ada di dunia ini berakhir, sebelum Tuhan menyatakan tugas kita di dunia ini selesai, ada perjuangan iman yang harus kita pertahankan. Dan itu tidak mudah. Alkitab menggambarkan kita ini seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Bukan sebuah gambaran yang enak tentunya. Bukan sebuah gambaran yang gampang tentunya untuk dijalani. Dan Tuhan sekali lagi tahu betul bahwa itu tidak mudah. Itu kenapa Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada para muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem, tinggal di Yerusalem, nantikan janjiku. Janji tentang apa, saudara? Janji tentang Roh Kudus yang akan menyertai para murid dan kita semua yang percaya sampai selamanya. Nah, luar biasa kita melihat dalam cerita jemaat mula-mula bahwa para rasul itu percaya dan taat dengan perintah Tuhan Yesus. Dan kita tahu terjadilah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal sampai hari ini, yaitu Pentakosta. Bahkan hari-hari ini, minggu-minggu ini, kita kembali mengingat peristiwa itu. Kita kembali mengingat peristiwa pencurahan Roh Kudus atas orang percaya. Saudara, apa yang sangat luar biasa di situ? Kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa persekutuan orang-orang percaya pada jemaat mula-mula itu sebetulnya hampir bubar. Sebetulnya tidak punya masa depan yang pasti. Karena mereka kehilangan mentor, kehilangan guru, belum lagi mereka mengalami masa penganiayaan yang hebat. Saudaraku, tanpa kehadiran Roh Kudus, tentu ceritanya akan sangat berbeda. Tetapi karena mereka percaya dan mereka mengalami Roh Kudus, saudara, Roh Kudus menguatkan mereka. Roh Kudus membawa dampak perubahan yang sangat-sangat signifikan. Sehingga persekutuan yang, tadi saya boleh katakan, seolah tidak punya masa depan, sepertinya sudah hampir bubar, mungkin hanya bertahan di generasi para rasul. Tidak terjadi seperti itu, bahkan berbuah-buah lebat. Saudara dan saya hari ini adalah salah satu buah dari pelayanan mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, sedemikian hebatnya dampaknya terasa sampai hari ini. Ini yang ingin saya bagikan bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara pada hari ini. Bagaimana karya Roh Kudus di tengah persekutuan orang percaya itu tidak pernah membawa dampak yang setengah-setengah. Dampaknya sangat luar biasa. Dan seperti kemarin saya sampaikan, kalau kita beberapa waktu ini terus belajar dari jemaat mula-mula sebagai role model, sebagai model utama dari persekutuan yang benar yang harus kita jalani dalam Tuhan. Hari ini kita juga sekali lagi melihat apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Tapi kita akan melihat bagaimana perubahan yang supranatural, perubahan yang besar terjadi. Bukan hanya karena usaha manusia mereka tentunya, tapi karena ada karya Roh Kudus di tengah persekutuan jemaat mula-mula itu. Ada karya Roh Kudus di tengah persekutuan orang percaya pada masa itu. Nah, saudaraku, kita nanti akan melihat bagaimana Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang supranatural, membawa dampak yang luar biasa, dan saya merindukan bahwa kita membuka hati sama-sama pada hari ini untuk mendengar kebenaran ini dan merindukan Roh Kudus untuk terus tinggal dalam hidup kita. Jangan pernah sepelekan Roh Kudus, jangan pernah menganggap remeh karya Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang mendatangkan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Tanpa Roh Kudus, pribadi kita kosong. Tanpa Roh Kudus, persekutuan kita tidak akan membawa buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Roh penolong yang akan menolong saudara dan saya. Sekali lagi saya boleh katakan, saudara, dimanapun Anda berada, mari rindukan Roh Kudus, kenal Roh Kudus. Dan saya berdoa pada saat firman Tuhan ini dibagikan, saudara membuka hati untuk mengenal pribadi Roh Kudus. Karena sekali lagi saya boleh katakan, Roh Kudus bukanlah energi. Roh Kudus bukan sekedar sugesti. Roh Kudus adalah pribadi
yang mengasihi saudara dan saya, dan dia rindu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Dan saya percaya pada saat Roh Kudus bertahta di hati saudara dan saya, perkara yang luar biasa pasti terjadi. Amin, saudara. Dimanapun saudara berada, aku berdoa engkau akan mengalami Roh Kudus pada hari ini. Engkau akan mengalami pengenalan yang benar di dalam firman-Nya akan Roh Kudus. Engkau akan mengerti betapa besar dampak di mana kehadiran Roh Kudus itu nyata. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya satu inspirasi untuk melihat Roh Kudus itu begitu penting, tetapi biarlah kami tidak berhenti di situ. Kami semua yang mendengar maupun yang menyampaikan firman ingin mengalami Roh Kudus lebih dan lebih lagi, mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, mengalami pembaruan oleh karya Roh Kudus setiap hari. Karena kami percaya ada karya Roh Kudus yang mengubahkan satu pribadi, ada karya Roh Kudus yang mengubahkan persekutuan orang percaya, ada karya Roh Kudus yang mendatangkan dampak yang luar biasa bagi kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah seiring kami mendengar firman-Mu, kami dibukakan, kami dicelikkan kepada kebenaran, dan kami mengerti firman-Mu, dan kami mengalami perubahan hidup, dan persekutuan kami mengalami karya Roh Kudus yang hebat itu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mulai dengan kita melihat Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kita baru saja melihat bahwa perubahan yang akan kita lihat, fenomena-fenomena yang hebat yang akan kita baca sepanjang kisah para rasul yang ditulis di Alkitab Perjanjian Baru, itu dimulai dengan peristiwa ini. Jadi disinilah tadi yang saya tekankan berkali-kali, bahwa pada saat Roh Kudus hadir, perubahan terjadi. Pada saat Roh Kudus hadir, ada manifestasi kuasa Allah di situ. Pada saat Roh Kudus hadir, ada dampak yang luar biasa terjadi di situ. Jadi bukan hanya karena mereka hebat, mereka mengerti firman, mereka paham pengetahuan tentang firman Allah atau Taurat. Tidak, tetapi kisah para rasul dimulai dengan peristiwa Roh Kudus tercurah. Dan sejak peristiwa itu, hidup mereka secara pribadi maupun secara persekutuan berubah. Nah, saya berdoa supaya saudara hari ini mendengar firman Allah ini bukan hanya terkesima dengan apa yang Roh Kudus kerjakan, tetapi saya mau kita juga punya kerinduan untuk mengalami hal yang sama seperti rasul-rasul. Karena janji ini tentu bukan hanya bagi para rasul, tetapi bagi saudara dan saya juga. Mari kita lihat apa saja karya Roh Kudus di tengah-tengah orang percaya, bagaimana karya itu dinyatakan. Dan biar itu juga terjadi di dalam kehidupan pelayanan saudara secara pribadi maupun secara persekutuan sebagai orang percaya. Hal pertama yang bisa kita jumpai dengan mudah, kelihatan sekali, nyata sekali adalah Roh Kudus itu mendatangkan keberanian. Selalu ada keberanian di situ pada saat Roh Kudus hadir di tengah-tengah umatnya. Roh Kudus memberikan keberanian di tengah persekutuan umatnya. Coba kalau saudara bandingkan pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pada waktu Roh Kudus belum dinyatakan sedemikian hebat, ada pencurahan Roh Kudus, ada Pentakosta, Petrus bersama murid-muridnya yang lain, yang kalau saudara ingat, mereka sempat berjanji, mereka sempat berkata, "Oh Tuhan, saya nggak akan tinggalkan kamu, saya nggak akan tinggalkan Tuhan. Yang lain boleh lari terbirit-birit, saya nggak." Nah, saudara masih ingat ya peristiwa pada waktu
Petrus ngomong gitu sama Yesus. Tapi kenyataannya Markus 14 ayat 50 berkata, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bahkan kalau kita ikuti kisah ini, kita tahu Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada ketakutan yang luar biasa dan itu manusiawi sekali. Kenapa saya katakan manusiawi? Saudara coba bayangkan kalau saudara ada di posisi para murid pada saat itu. Guru, mentor Anda, meninggalkan Anda, secara fisik tidak ada bersama-sama dengan Anda lagi. Bukan hal yang mudah, saudara. Saya masih ingat pada waktu saya pelayanan masih remaja dan dilatih untuk memimpin sebuah persekutuan unit kelompok sel begitu. Pada waktu ditinggalkan oleh beliau, karena beliau akan kuliah ke Jakarta, saya ingat waktu itu. Dan saya diajak bertemu secara pribadi dan berkata kepada saya, Riz, persekutuan ini sekarang kamu yang pimpin. Kamu yang dipilih untuk menjadi pemimpinnya. Wah, saudara, saya takutnya luar biasa. Saya berkata, wah nanti kalau gini gimana? Kalau saya nggak bisa gimana? Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya nggak bisa jawab gimana? Nanti mimpinnya begini gimana? Nanti meetingnya seperti apa? Saya bilang sama dia, kok nggak bisa kah? Nggak bisa ditunda kah? Nggak bisa dicarikan pendamping kah? Gitu. Saya mau tandem gitu sama yang pemimpin yang lebih senior. Karena saudara jujur pada waktu itu, saya harus memimpin orang-orang yang usianya sama saya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang lebih tua dari saya 1 tahun, 2 tahun, 1 angkatan, 2 angkatan di atas saya. Betul-betul tidak mudah, saudara. Saya takut luar biasa. Tapi yang luar biasa adalah karena saya sudah mengalami Roh Kudus, pemimpin saya menumpangkan tangan atas saya dan berdoa bagi saya. Ada satu kekuatan dan satu keberanian yang berbeda di situ. Itu baru ditinggalkan. Belum lagi kalau para murid, kalau saya boleh bawa saudara ke peristiwa itu lagi, saudara. Saudara ingat bahwa mereka ini dianiaya loh. Bahkan hukumannya mati loh. Mereka harus siap menjadi martir pada saat itu. Dan saudara perlu ingat, mereka belum punya banyak teman seperti sekarang. Mungkin kalau hari ini kita banyak didukung dengan toleransi, ya. Kita banyak didukung oleh teman-teman, bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri. Kalau satu teman mengalami penganiayaan didukung dari mana-mana. Saudara, pada waktu itu mereka baru kumpulan kecil. Dengan kata lain, kalau mereka dianiaya, saudara bisa bayangkan siapa yang menguatkan mereka. Jadi ada ketakutan yang sangat besar yang terjadi pada para murid. Tetapi yang luar biasa, ada sebuah perubahan yang signifikan karena Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Saya percaya kok hari ini Roh Kudus tidak berubah. Di mana Roh Kudus hadir, dia akan mendatangkan kekuatan, dia akan mendatangkan keberanian sehingga kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan seberat apapun, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai orang percaya. Kalau kita hanya kumpul-kumpul, belum tentu itu akan mendatangkan keberanian. Apalagi hari ini ya, setiap kali kumpul, satu cerita masalah. Satu bilang sepi, yang lain juga bilang sepi. Nggak gampang kalau hanya kumpul. Tapi saya percaya kalau kumpul dan di situ ada Roh Kudus, keberanian terjadi. Bukankah Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Loh, kok jadi berani ya? Kok mereka malah bertekun ya? Tadinya bukannya lari, padahal waktu ditanya Yesus kenal nggak? Enggak. Mereka jadi pengkhianat, mereka pengecut, mereka lari dari masalah mereka, mereka lari dari iman mereka, mereka undur, mereka tidak mengakui Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus berkarya, perubahan terjadi. Bukankah 2 Timotius 1 ayat 7 juga mengingatkan saudara dan saya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, keberanian adalah lawan dari ketakutan. Kalau hari ini saudara, secara pribadi atau dalam kelompok, bukannya malah saling menguatkan tetapi saling menakuti. COVID-nya tambah banyak loh. Jangan gini, jangan gitu. Mutasinya loh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau mungkin saudara ketemu, sepi loh. Omsetnya tambah turun loh.
banyak yang makin di PHK loh. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan takut. Undang Roh Kudus di hidupmu. Bukan energi, bukan sugesti. Dia pribadi yang mau menguatkan dan menolong saudara dan saya dalam pergumulan seperti apapun. Kalau saudara selama ini lupakan Roh Kudus, selalu pakai akal, pikiran, kekuatan kita, selalu mengandalkan pengetahuan kita saja, itu tidak cukup. Saudara dan saya perlu Roh Kudus. Mungkin persekutuan saudara hari ini, dimanapun saudara bersekutu juga mulai dingin. Mulai merasa, aduh males ya, online saja ketemu cuma di layar. Itu pun banyak yang dimatikan, wajahnya nggak kelihatan. Mungkin juga beberapa di antara saudara hanya mengalami teks saja, di-share lewat WA, di-share lewat Instagram. Saudara mulai merasa bosan, mulai merasa jenuh. Mungkin saudara lupa bahwa inti dari pelayanan kita itu dimotori oleh Roh Kudus. Kalau saudara tidak ada Roh Kudus di situ, maka nggak ada power di situ, nggak ada dunamos di situ, nggak ada something yang menggairahkan di situ. Kalau saudara mengalami itu secara pribadi maupun persekutuan, ketakutan, ayo aktifkan iman kita. Bahasa roh, undang Roh Kudus. Mari alami pribadi Roh Kudus. Karena firman Allah menjamin, di mana ada Roh Kudus di situ, ada keberanian. Bukan hanya keberanian yang Roh Kudus karuniakan, yang Tuhan karyakan di tengah-tengah orang percaya, tetapi dia juga akan menyatakan kemampuan dan kekuatan. Dia akan memperlengkapi orang-orang percaya dengan kemampuan dan kekuatan. Hal yang fenomenal terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 40-41. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia ini maksudnya adalah Petrus, memberi satu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia, Petrus, mengecam dan menasihati mereka. Wow. Ini bukan Petrus. Ini jelas-jelas bukan Petrus. Karena kita ingat Petrus siapa? Ya, dia memang orang yang pemberani, yang berangasan gitu ya. Yang maju dulu, bodoh nekat gitu ya. Tapi kita tahu pada waktu dia ditanya tentang imannya kepada Yesus, dia sempat berkata, aku nggak kenal dia. Dia ditanya sama satu orang aja dia takut. Tapi ini luar biasa, dia berhadapan dengan orang banyak. Bahkan dia berani mengecam, menasihati. Ya. Dan dia berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini bukan Petrus. Tapi Roh Kudus berkarya sehingga mendatangkan kemampuan, mendatangkan kekuatan untuk Petrus mampu melakukan itu. Dan hasilnya apa saudara? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya sampai hari ini berkhotbah paling banyak secara onsite ya, maksud saya sebelum pandemi ini baru di depan 2.000 orang. Dibanding dengan Petrus yang mungkin tidak makan bangku sekolah, saudara. Saya makan bangku sekolah, selesai S1, saya lanjutkan S2. Baru 2.000 orang yang pernah saya hadapi dalam khotbah secara onsite. Petrus luar biasa. Dia berkhotbah bukan hanya di depan 3.000 orang, tetapi 3.000 orang bertobat, saudara. Saya memberikan gambar ini menunjukkan kepada saudara bahwa kepintaran, kepandaian saudara nggak bisa bikin saudara alami seperti yang Petrus alami. Saya mendengar kisah bagaimana Billy Graham, penginjil yang diurapi Roh Kudus demikian hebat itu. Sekali dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Itu Roh Kudus, saudara. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah menjadi pemimpin dan pelayan Tuhan. Berapa kali kita alami, saudara, mengkonseling 1-2 orang saja. Nggak gampang, nggak mudah. Membawa pertobatan kepada 1-2 orang saja, ya mudah. Apalagi membawa pertobatan sekaligus dengan 3.000 orang. Saya bertanya-tanya, khotbah seperti apa yang dikhotbahkan Petrus?
Perkataan yang betapa indahnya membuat 3.000 orang itu begitu terpesona dan mengalami pertobatan. Saya berhenti berpikir karena saya kembali mengingat bahwa itu terjadi bukan karena Petrus, tapi karena Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus hadir di tengah persekutuan orang percaya, ada kemampuan, ada kekuatan yang Roh Kudus akan beri. Saudaraku, merasa tidak mampu, tidak bisa, adalah hal yang baik sebenarnya, yang membuat kita bisa terus bergantung dan mengandalkan Roh Kudus. Tetapi kalau kemudian kita selalu menolak untuk melayani Tuhan, kita menolak untuk terlibat, berkontribusi di dalam persekutuan, kita berkata, saya nggak bisa, yang lain aja, saya nggak mampu, yang lain aja, saya nggak layak. Saudaraku, sia-sialah pengorbanan Kristus atas saudara dan saya. Sia-sialah janjinya bahwa ada Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kita. Justru pada saat kita tidak bisa, di situ waktu yang tepat untuk saudara mengalami Roh Kudus. Waktu yang tepat di mana saudara akan melihat Roh Kudus akan berkarya. Sehingga kemampuan dan kekuatan akan Tuhan berikan. Seperti Petrus yang tadinya pengecut, pengkhianat. Dia undur dari imannya, dia pernah mengkhianati Yesus. Tapi pada saat dia bertobat, dia terima Roh Kudus. Ada kemampuan untuk dia bisa berkhotbah. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat loh. Bukan cuma 3.000 orang hadir. Tapi 3.000 orang yang dengar khotbahnya bertobat. Luar biasa bukan? Dia menjadi kuat. Again and again. Roh Kudus itu. Itu bukan Petrus. Jadi kalau saudara merasa nggak mampu, nggak apa-apa. Alami Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang memberi kemampuan dan kekuatan buat saudara dan saya. Bukankah 1 Korintus pasal yang ke-12 mengingatkan kepada kita seperti ini? Saya hanya akan baca ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nanti kalau saudara baca selanjutnya ayat yang 8, 9 dikatakan kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Roh yang sama berikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, roh yang sama memberikan iman, yang lain ada karunia menyembuhkan, kuasa untuk adakan mukjizat, bernubuat, dan lain-lain. Ya. Dan ditutup ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Tetapi semuanya ini, saya ulangi saudara, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dikerjakan oleh roh yang satu, yang sama. Roh Kudus, saudara. Jadi jangan kita sombong. Karena semua kemampuan itu adalah Roh Kudus. Kalau kita diperlengkapi dengan kemampuan, diperlengkapi dengan kekuatan yang luar biasa, berkhotbah, ribuan orang bertobat, berkhotbah atau tumpang tangan, mukjizat terjadi, orang sakit sembuh, orang yang terikat dilepaskan, dibebaskan. Pergumulan rumah tangga ditolong, dipulihkan. Saudara, itu bukan kamu, itu bukan saya, itu bukan siapapun kita, tetapi itu adalah Roh Kudus. Dua Korintus pasal yang keempat, yang ke-7 sampai yang ke-9. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kita ini terbatas, saudara. Kita ini bejana tanah liat, gampang pecah, gampang remuk, gampang menyerah. Kalau tidak ada Roh Kudus di situ, kita nggak mampu. Jadi kalau hari ini kita punya kekuatan yang berlimpah-limpah, itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, firman Allah. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Semua itu dikerjakan oleh roh yang satu, roh yang sama, Roh Kudus. Kita ini bejana tanah liat. Kalau saudara mau ngomong tidak bisa, saya juga punya ketidakbisaan. Saudara akan selalu bertemu dengan banyak keterbatasan, karena kita di dunia ini penuh dengan keterbatasan. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Tapi percayalah, kalau Roh Kudus berkarya, ada kemampuan, ada kekuatan yang akan memampukan kita. Saudara, saya sangat diberkati dengan kesaksian dari
Hambanya yang melayani di Makassar hari ini, yang kemarin saya bagikan kepada saudara-saudara semua, dia mengerjakan bagiannya dengan setia. Itu aja yang Tuhan mau. Pada saat Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, kerjakan dengan setia bagian kita. Maka Tuhan akan memperlengkapi. Saya melihat saudara, hampir setiap minggu dari Makassar saya mendengar khotbah, saya mendengar kesaksian mereka. Hampir setiap bulan maksud saya, hampir setiap bulan itu selalu ada yang mau dibaptis. Ada jiwa baru yang dimenangkan bagi Tuhan, yang diselamatkan. Mau mendengar tentang berita baik, mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan saudara jangan salah mengerti, wah karena mereka itu didukung ini dan itu. Oh tidak, fasilitasnya bahkan saya katakan hampir nol. Semua anugerah Tuhan. Mereka bikin PAUD, tempatnya juga dikasih. Mereka mau adakan pelayanan A, pelayanan B, itu daerahnya terjal semua. Saya berkali-kali ke Makassar, saudara. Saya tahu persis medan yang mereka hadapi. Bahkan rumah dari koordinator kita di sana itu jauh sekali dari kota, saudara. Butuh 1 jam untuk dia pelayanan ke kota. Dan dia setia lakukan tiap hari loh, saudara. Karena mungkin memang pelatihan kepemimpinannya masih terus berjalan. Dia masih harus visitasi terus setiap hari, saudara. Dia lakukan itu dengan setia. Dan yang luar biasa, mungkin dia orang yang sederhana. Mungkin bukan orang yang berpendidikan tinggi. Mungkin secara status dia nggak punya kekayaan yang melimpah. Tapi yang luar biasa, kemampuan, kekuatan itu ada. Kenapa? Roh Kudus. Roh Kudus ada di situ. Salah satu yang saya selalu belajar dari gereja kita yang di Makassar, GPA Makassar. Mereka tuh selalu berdoa. Doa pagi, doa malam, itu hampir tiap hari mereka lakukan. Dan karena Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka, kemampuan, kekuatan dipercayakan Tuhan terus. Bahkan satu kesaksian kalau saudara lihat di gambar, ini adalah salah satu kesaksian terbaru. Bukan hanya bertobat, tetapi Tuhan perlengkapi. Lihat nih saudara, mobilnya ini gratis dari Tuhan. Ada satu orang datang ke gereja, terbeban. Kok ngelihat pendetanya, motornya cuma 1, dipakai untuk berempat karena dia punya istri 1, anak 3. Belum lagi antar jemput jemaat, pakai motor semua. Dia bilang, saya punya mobil. Saya kasih buat pelayanan Bapak. Luar biasa. Saudara, maukah kita mengalami hal ini? Jangan cuma mau mobilnya, jangan cuma mau berkatnya. Ayo alami Roh Kudus, alami pribadi yang memampukan saudara. Nggak perlu berkata, wah saya nggak bisa Pak, saya nggak punya uang. Wah Pak nggak bisa Pak, saya minder, saya nggak takut ketemu orang. Kalau Roh Kudus hadir, kemampuan dan kekuatan itu nyata. Amin. Hal berikutnya yang pasti terjadi, pertumbuhan. Kalau Roh Kudus berkarya di tengah persekutuan orang percaya, ada pertumbuhan. Kisah Rasul pasal 2:41 tadi kita sudah baca. Petrus membuat 3.000 orang memberi diri dibaptis. Bukan Petrus sebenarnya, itu Roh Kudus. Ada buah-buah pertumbuhan. Ada kuantiti yang terjadi. Kuantitasnya bertambah. Bahkan kalau kita nanti baca 41 sampai 47, dikatakan tiap-tiap hari jumlahnya ditambahkan Tuhan. Dan tidak hanya di situ loh saudara. Cara hidup jemaat yang pertama, kalau kita lihat dari pasal yang kedua ayat 41-47 ini, kita melihat cara hidupnya berubah. Jemaat itu bisa saling peduli, sepenanggungan. Ada pertumbuhan karakter yang luar biasa. Artinya apa? Pertumbuhan kualitas di situ. Setiap kali Roh Kudus berkarya di tengah persekutuan orang percaya, pertumbuhan baik itu kuantitas jumlah, kualitas pasti terjadi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini bertanya, kenapa ya karir saya kok mandek? Kenapa ya studi saya kok nggak maju? Skripsi saya kok nggak berkembang? Sudahkah saudara melibatkan Roh Kudus di situ? Sudahkah saudara mengundang Roh Kudus di situ? Sudahkah saudara betul-betul minta Roh Kudus menuntun dan memimpin di situ? Karena di mana ada karya Roh Kudus, pertumbuhan pasti terjadi. Karena Roh Allah adalah Roh yang suka, gemar, yang identik dengan pertumbuhan.
Di mana ada roh Tuhan, ada pertumbuhan di situ. Termasuk dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, pelayanan kita. Kalau saudara mungkin hari-hari ini mengalami stuck, mungkin kita perlu mengalami Roh Kudus lebih lagi. Supaya saudara dan saya dalam persekutuan kita bisa maju, bisa berkembang saudara. Karena tanpa Roh Kudus, pertumbuhan tidak akan terjadi. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 6-7 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukanlah Paulus ya, atau yang menyiram, bukan Apolos yang penting. Ini pada waktu Paulus mengomentari perpecahan di antara jemaat, ada yang bilang golongan Apolos, ada golongan Paulus. Wah, Paulus yang keren, Apolos yang keren. Oh, bukan itu yang penting Alkitab berkata. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi Alkitab menegaskan kepada saudara dan saya. Bukan manusianya, bukan Rizky, atau bukan siapa saja manusianya. Wah, kalau yang khotbah dia luar biasa. Wah, kalau yang khotbah dia beda. Wah, kalau yang ngajar dia beda. Wah, kalau yang WL ini beda. Ya, saya percaya Tuhan bisa berkarya memang pada masing-masing pribadi secara luar biasa. Tetapi jangan lupakan yang terpenting di belakang semua itu. Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi pertumbuhan. Tanpa Roh Kudus, kita akan stuck. Kita tidak akan bertumbuh. Luar biasa bukan apa yang kita pelajari hari ini, bagaimana Roh Kudus hadir, maka di situ ada pertumbuhan, kuantitas maupun kualitas. Di mana Roh Kudus hadir, di sana ada kemenangan. Di mana ada Roh Kudus hadir di situ, ada kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita mampu melayani, sehingga kita boleh diperlengkapi saudara. Di mana ada Roh Kudus hadir, ketakutan sirna, ada keberanian. Karena kita tahu apa yang tidak mampu dilakukan Roh Kudus. Dia mampu, dia sanggup tolong saudara dan saya. Maka ada keberanian yang muncul di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari alami Roh Kudus. Sekali lagi saya mengajak saudara berdoa. Sekali lagi pejamkan mata, tunduk kepala, jangan tutup pintu hatimu. Buka hatimu lebar-lebar. Engkau yang belum mengalami Roh Kudus, ayo buka suara. Katakan, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus, aku mau mengalami Engkau. Roh Kudus, tinggallah di hatiku. Oh, aku berdoa dimanapun Engkau berada, Engkau akan mengalami Roh Kudus hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tercurah atas Engkau. Engkau yang selama ini mulai stuck, engkau yang mulai tidak ada pertumbuhan, engkau sering dikuasai ketakutan, engkau merasa tidak mampu, seringkali engkau tidak bisa, sedikit-sedikit engkau mentok dengan kemampuanmu, dengan engkau mulai gampang menyerah, sedikit-sedikit berkata, Tuhan aku gak sanggup lagi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus lagi dan lagi. Terus dan terus di dalam nama Yesus Kristus tercurah, penuhi Roh Kudus. Sehingga engkau mengalami keberanian, engkau mengalami kekuatan, engkau dimampukan Tuhan. Engkau akan mengalami pertumbuhan. Ya, karena Roh Kuduslah yang memberi pertumbuhan dalam hidupmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuanmu tumbuh, persekutuanmu berkembang seperti halnya jemaat mula-mula. Karena ada Roh Kudus yang beracara, karena Roh Kudus yang berkarya di situ. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alami Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ada beberapa di antara engkau, aku merasakan kau alami pergumulan pribadi. Engkau butuh Roh Kudus. Oh, kau tidak mampu berdoa beberapa waktu ini, bahkan kau jarang berdoa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah pribadi-pribadi yang mendengarkan ini. Pribadi-pribadi yang sedang mengalami kejenuhan tingkat tinggi. Mereka-mereka yang saat ini mungkin sudah jauh. Mereka sudah lama tidak menyebut nama Tuhan. Mereka yang kecewa dengan Tuhan. Mereka yang merasa Tuhan sudah gak peduli. Oh, hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau memulihkan mereka dimanapun mereka berada. Kapanpun mereka mendengarkan hal ini. Oh, dijamah Roh Kudus. Perubahan terjadi. Oh, pemulihan terjadi. Roh Kudus menjamah. Oh, Roh Kudus melingkupi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menanti engkau untuk kembali. Oh, ada perkara besar yang akan Tuhan sediakan bagi engkau yang setia.
Karena itu biarlah pulih kekuatanmu dan kembalilah untuk melayani Tuhan. Kembalilah untuk mencari dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, Roh Kudus akan menyatakan hal-hal besar. Roh Kudus sendiri yang akan memampukan engkau. Roh Kudus yang akan membangkitkan kekuatan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sebagai satu gereja. Persekutuan orang-orang percaya ini. Kami berdoa supaya kami terus tidak melupakan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang membuat persekutuan kami menjadi berbeda dan menjadi terang bagi dunia. Karena itu biarlah Roh Kudus tinggal selalu dalam kami. Roh Kudus terus menegur dan mengoreksi kami lewat firman-Mu. Sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus sudah berkarya dalam pribadi kami, dalam persekutuan kami. Dan biarlah itu terus terjadi sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya menjemput kami semua yang setia. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sepakat. Haleluya, haleluya. Amin. Roh Kudus adalah inti dari semua pelayanan kita. Persekutuan tanpa Roh Kudus akan menjadi ampang, akan berakhir dengan kesia-siaan. Tapi saat Roh Kudus ada di situ, saudara dan saya akan bertahan sampai akhir. Saudara dan saya akan diperlengkapi dengan kemampuan ilahi. Dan saudara dan saya akan diperlengkapi, akan diberikan berkat pertumbuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang akan terus diteguhkan oleh karya Roh Kudus dalam hidup pribadimu dan dalam persekutuan kita sebagai orang percaya. Menyertai kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan menyertai kita semua yang percaya. Haleluya. Amin.